Selamat malam pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya akan membawakan kesaksian rumah tangga saya. Saya menikah dengan suami saya pada tanggal 22 Desember 2005. Setelah saya menikah dan memiliki 2 orang anak laki-laki, sekitar 8 tahun setelah saya menikah, tepatnya tahun 2013, terjadi konflik yang besar di rumah tangga saya. Dan saya memutuskan untuk meninggalkan rumah saya karena saya dan suami saya sudah seperti musuh besar setiap hari. Kami bertengkar, kami saling mencaci, tidak ada yang mau mengalah. Dan akhirnya saya memutuskan pergi dari rumah, saya melamar bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan puji Tuhan, saya diterima bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan setelah saya bekerja di sana, saya rasa pertengkaran itu tidak berhenti di situ saja. Saya dan suami saya sekalipun sudah tidak bersama, tapi kami masih sering bertengkar. Kami saling mencaci, dan akhirnya setelah 2 tahun saya berpisah dari suami saya memutuskan untuk mengurus perceraian. Tepatnya tahun 2015, saya putuskan untuk urus surat cerai di pengadilan, dan surat cerai pun saya dapatkan dengan tidak memakan waktu lama. Pada saat itu, saya berpikir itu pertolongan Tuhan bagi saya. Tapi sekarang saya tahu, sekarang saya sadar bahwa itu karena kerasnya tengkuk saya, karena kerasnya diri saya, akhirnya Tuhan mengalah kepada saya untuk membiarkan saya mengambil keputusan bercerai dari suami saya. Tidak sedikit dari saudara, teman yang berusaha memujuk saya untuk kembali rujuk dengan suami saya. Tapi buat saya, dia adalah orang yang paling saya benci di dunia ini. Karena dia sudah membuat semua impian saya hancur. Begitu juga dengan suami saya. Saya juga adalah merupakan orang yang paling dia benci di dalam hidupnya. Setelah beberapa tahun saya bercerai dengan suami saya, akhirnya dia menikah kembali. Saya hidup bertiga dengan anak saya di Bandung. Bukan hal mudah perjuangan yang saya lakukan buat saya dan anak-anak saya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena tuntunan Tuhan bagi saya dan anak-anak saya, mungkin saya sudah jatuh saat itu. Tapi Tuhan kirim teman-teman di kelompok doa Agape, kebetulan saya adalah anggota jemaat Cihampelas, dan Tuhan juga kirim keluarga pendeta Atinson dan keluarga saya yang luar biasa menopang saya. Dan mereka tidak pernah meninggalkan saya. Mereka tidak pernah berhenti berdoa buat saya. Mereka berharap saya untuk bisa kembali rujuk bersama dengan suami saya. Sekalipun menurut saya itu sia-sia doa mereka. Karena hati saya sudah dipenuhi oleh kebencian. Setelah kurang lebih 9 tahun saya berpisah dengan semua begitu banyak pergumulan dalam kehidupan saya, Tuhan luar biasa. Tuhan ubahkan hati kami, Tuhan ubahkan hati saya dan suami saya. Akhirnya saya sampai pada titik, saya merasa capek. Saya merasa lelah karena saya harus memendam kebencian terhadap suami saya. Saya merasa saya berdoa itu sia-sia. Karena saya masih menyimpan dendam kepada bapaknya anak-anak saya. Akhirnya saya putuskan untuk menghubungi suami saya. Dan di luar dugaan, saya menangis dan suami saya pun menangis. Ternyata dialah orang yang memang Tuhan pilih, Tuhan kirimkan untuk menjadi pendamping dalam hidup saya. Dialah orang yang Tuhan kirim untuk menjadi teman hidup saya. Dan keajaiban Tuhan terjadi 2021. Tuhan benar-benar pulihkan hati kami. Tuhan hapuskan semua kebencian dalam diri kami.
Itu bukan karena kehebatnya kami, bukan karena kekuatan yang kami miliki, tapi karena Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh saling memaafkan. Tuhan Yesus yang bekerja dengan kasih-Nya, Dia mau saya berdamai dengan diri saya sendiri sebelum saya memaafkan orang lain. Saya harus bisa memaafkan dan melihat kesalahan saya dulu. Mujizat luar biasa. Setelah saya mengampuni diri saya bisa memaafkan orang lain. Dan Tuhan Yesus baik. Suami saya pun dibaptis kembali oleh Pendeta HBH, dan pada tanggal 26 September, tepat di hari ulang tahun saya, kami dikukuhkan kembali dalam pernikahan yang kudus. Sukacita bukan hanya menjadi bagian keluarga saya, teman-teman saya, tapi sukacita ini menjadi bagian semua orang, dan Tuhan Yesus tahu. Saya tahu Tuhan Yesus tersenyum dari surga melihat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya seperti anak yang hilang, yang kembali ke dalam kandang. Ke Bapa, bagaimana Tuhan menyambut saya dan memeluk saya, menyambut saya dengan sukacita. Dan saya sadar ke depannya bukanlah hal yang mudah, bukanlah tidak ada masalah yang akan saya hadapi. Saya tahu setan akan tetap bekerja untuk menggoda rumah tangga kami. Tapi saya percaya, saya punya Tuhan Yesus, saya punya Bapa yang akan selalu memegang dan menuntun tangan kami. Biarlah kami selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan kami tidak lari lagi dari dalam kandang. Satu hal yang selalu saya pegang, jangan pernah berhenti berdoa. Karena kita tidak pernah tahu kapan doa kita itu dijawab. Mungkin itulah bagaimana teman-teman saya pun tidak pernah berhenti berdoa. Dan doa itu terjawab, saya kembali bersama dengan suami saya. Yang jelas, doa dari kedua anak saya yang membuat saya juga kuat dan Roh Kudus bekerja juga buat kami. Di akhir, sebagai penutup, saya akan berikan satu ayat yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih, kiranya ini dapat menguatkan, kesaksian ini dapat membuat kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan memberkati.